Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sabagat iradatuhu bikhtiyari man rafa'a lahumul migdar wa anzalahu manzilatal gurbi minhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina Muhammad ibni Abdullah al-ga'im bihugugillah ma daqat illa wa farajah Allah amma ba'du. Sadatinal alawin al-aiza, para habaib, para ulama, para hadirin dan hadirat, para pecinta daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semua para habaib Allah berikan umur yang barakah, Allah berikan kesehatan. Yang hadir di tempat ini mudah-mudahan semua hajatnya Allah kabulkan. Sebagaimana dikatakan, tidaklah seseorang itu datang ke acara haul daripada orang saleh kecuali orang soleh tersebut meminta kepada Allah agar menghadirkan kalian ke acara haul tersebut. Dan agal paling sedikit yang kalian dapatkan jika duduk dengan orang saleh, minimal yang datang ke tempat ini, insyaallah semua yang hadir Allah akan ampuni daripada dosa-dosanya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dikatakan orang kalau datang ke tempat orang saleh minimal dapat daripada pengampunan dosa. Wa akbar min dzalik, dan yang lebih besar dari itu adalah apa? Mendapatkan daripada akhlak daripada orang soleh tersebut dan makom daripada orang soleh tersebut. Sampai kata Habib Ali Habsyi, berusahalah kamu untuk siap menerima sir daripada orang soleh, karena setiap orang soleh yang meninggal dunia sirnya nggak ada yang dibawa ke kuburan. Kenapa? Dibagikan kepada muhibbinnya, dibagikan kepada anak cucunya, dibagikan kepada para pecintanya. Mudah-mudahan sifat baik, akhlak, dan daripada apa yang dimiliki Al-Habib Hasan diberikan kepada semua yang hadir insyaallah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Al-Faqir sebenarnya nggak pantas di sini untuk berdiri di depan para habaib, di depan para masyayikh, tapi ini keinginan, mudah-mudahan dengan adanya ini mendapatkan nadrah daripada beliau, karena dikatakan kam minas sibyan yal'ab amamar rijal fanadara ilaihi famasara sibyan. Berapa banyak anak-anak main di depan orang soleh, tolen nang ngarepe wong soleh, dilihat, dipandang, famasara sibyan, enggak jadi anak kecil, menjadi aulia besar. Kenapa? Nadra bi'ainil ghutub, pandangan daripada orang soleh bisa menghidupkan dan bisa merubah seseorang dari satu keadaan yang lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ngaji sebentar nggih. Metura baca beria. Cek rame tak nerok ngojeng tor kopi kok kemarin. Allahumma shalli ala Muhammad. Engkau sengaja mongkoren habaib malah tak ngetik kan. Sining dalam ni tora atau Habib masih yang ceng-ceng je. Oh cak gelat terkop biko. Ngaji sekecil lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kemingin sedikit membacakan daripada akhlak dan sifat yang dimiliki daripada almarhum Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadi bekal buat kita, menjadi isyarat kita bisa niru di rumah kita supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Saya dikasih waktu kurang lebih 20 sampai 30 menit. Ngaji sebentar, tolong didengarkan. Nanti sebelum ditutup supaya barokah, apa yang saya ceramahkan saya khulasokan, saya ringkes satu pertanyaan, sing iso jawab tak kei surban. Sing salah tak antem ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji dulu nggih. Ngaji sekecil lagi. Bener ke boleh metura bani metura. Coba bani coba. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, ada beberapa pelajaran dari kehidupan Al-Habib Hasan. Beliau nampaknya seperti orang biasa, tapi
Setelah saya dengar manakib beliau, dalam hati saya ngomong, lek iki dedek wali, gak ono wali nang dunya. Kenapa? Kamin masyhur barokatil mastur. Berapa banyak orang yang viral, terkenal, mek surbane tok. Banyak pengikutnya, tapi jerone kopong. Ndak punya akhlak seperti mereka. Kita kaji daripada akhlak Al-Habib Hasan bin Muhammad bin Hud As-Segaf. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Dengarkan, ada pelajaran yang bisa diambil daripada Al-Habib Hasan. Yang pertama, ini pelajaran penting dari beliau. Apa? Tamassak bisalafi. Berpegang teguh kepada leluhurnya. Ini adalah hal yang sangat istimewa. Dengarkan, berpegang teguh kepada para leluhur, berpegang teguh kepada orang tua. Allahumma shalli ala Muhammad. Wah, tambah banter kira. Terus aku guru ngatus iki. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya apa? Terus apa cukup iki? Mulai yo gak iso kon. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngaji nggih? Ngaji nggih? Dengarkan, berpegang teguh dengan leluhur, dengan para salaf. Dan ini adalah hal yang sangat istimewa di depan para habaib. Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Ya boleh udan-udanan. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, beliau mengatakan bahwasannya, ini sampean kepingin tahu siapa habaib yang paling afdol, habaib si paling agung ku sing ndi, bangsa apa, ini adalah barometernya. Habib Alwi bin Abdullah bin Syihabuddin, beliau mengatakan bahasanya, lau ra'aita aliman kabiran min alba alwi indahu ibadah kathira qalbuhu ba'id fi ta'alluq bi salafi ma ahfil bihi wala yartaqi darajatil ulya. Kata Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab, jika kau lihat ada habaib surbane dawa, jenggote dawa, tengok kene nang alun-alun kaya ondel-ondel. Umay beri iki lagi kursi ana kopine. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, apa kata Habib Alwi? Lau ra'aita aliman kabiran, jika kau lihat daripada seorang anak cucunya Rasulullah, alim, ulama besar, wa indahu ibadah katsira, ibadahnya Masya Allah, ibadahnya Masya Allah, tapi galbuhu ba'id fi ta'alluq fi zalafi, tapi hatinya jauh daripada mengikuti jejak para leluhurnya. Apa kata beliau? Ma'ahfil bihi wala yartagi darajatil ula. Dikatakan ini orang gak bisa dibanggakan, gak iso diselamati, tidak dikatakan berhasil, dan dia tidak akan naik ke derajat yang sangat tinggi. Kemudian Habib Alwi mengatakan, wa aqallu minhu ilman. Kalau kau lihat ada seorang habib ilmunya sedikit, wa aqallu minhu ibadah, ibadahnya pas-pasan, wa mahyaya wa mamati, ibadah yo gak urip yo gak mati. Tapi apa? Gawiyut ta'alluq bisalafi, tapi kuat hubungannya dengan salafnya. Apa? Yarga ila darajatil ulya, maka akan diangkat oleh para salafnya kepada derajat yang sangat tinggi. Dan ini kita lihat daripada Habib Hasan, tampilannya sederhana, mek kuplu antok, surbanan kadang jarang, Pak. Surban sing tipis. Tapi kita lihat pegang teguhnya dengan para salaf, dengan adat salaf, dengan wirid-wirid dari salaf pada salafun saleh, beliau sangat pegang teguh, sehingga ini adalah hal yang sangat istimewa. Dan beliau nggak sembarangan, Pak. Punya amalan itu nggak sembarangan para habaib. Dikatakan musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa asyrafi hammadin. Mereka itu silsilahnya nyambung. Tariqatu rusdin qad talaqqal ladzi laha min sirri amjadin khalaifu amjadi.
diambil dari bapak-bapaknya. Tidak ngambil lah dari fulan wala dari faltan, la dari Google wala dari apa. Kenapa? Abun yatalaqqa an abihi wa hakada fayalaka min abail kirami wa auladi. Abanya nerima dari abanya, abanya nerima dari abanya sampai kepada Rasulullah SAW. Nih dengarkan, supaya sampean bisa ngambil sedikit pelajaran dari Habib Hasan. Apa kebiasaan beliau? Dengarkan, beliau diantara yang beliau pegang daripada adat salafun saleh, satu, beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Ini para habaib yang ada di Tarim, ini adat mereka. Bahkan mereka kalau nggak ada yang sholat, sampai apa? Mereka bayar orang untuk nemeni sholat, bayar orang untuk nemeni sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini sholat berjamaah nggak pernah ditinggalkan oleh beliau, dan nggak mungkin megang ini kecuali wali, Pak. Yang kedua, adkar ba'dal maghrib. Kebiasaan beliau setelah maghrib, ayo kita ambil walaupun sedikit. Apa kebiasaan beliau ba'dal maghrib? Baca Yasin, surat Dukhan, Waqiah, Rotibul Haddad, Asmaul Husna. Ini kebiasaan beliau ba'dal maghrib. Minimal sampean ojo diboco kabeh le sampean. Akhiro boco seminggu preini 2 tahun ku. Minimal boco Rotibul Haddad cukup. Waktu maghrib ini, Pak, para habaib yang ada di kota tadi mengatakan, seandainya aku disuruh milih, seandainya apa? Harus berbicara dunia antara maghrib dan isya, atau mukaku diconyok be api, aku lebih baik diconyok mukaku dengan api daripada aku harus berbicara apa? Dunia antara maghrib dan isya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai di kota Tarim itu, Pak, ada satu habib pedagang. Beliau pedagang ketika itu apa? Sing gawe kulaan meneh duweke kesingsal. Dicari bingung, mulai zuhur nggak ketemu, sholat asar, ba'dal asar dicari nggak ketemu. Akhirnya apa? Dekat maghrib mereka masuk ke masjid. Di Tarim itu kalau maghrib nggak ada orang laki di jalan. Akhirnya si anak kepikiran, Abah takut daripada bingung nggak bisa tidur, mending anak cari daripada modalnya Abah. Dicari, nggak taunya kalau bahasa sekarang mungkin tagliban lil faham, di joknya sepeda ada uang. Loh, makanya nggak ketemu di joknya sepeda. Diambil itu uang, dibawa ke abahnya yang ada di masjid. Dibawa ke masjid mengatakan, Abah, dua ketemu bah, alhamdulillah, ketemu bah dua. Abahnya nggak seneng, mukanya merah, ngelihat anaknya, ditodeng anaknya, dia galil adat, nggak tahu sopan santun, nggak tahu hormat hadal waqt, kamu nggak tahu harganya waktu ini. Sekarang kamu keluar dari kota Tarim, belajar adab 1 tahun, jangan pernah kembali ke kota Tarim kecuali kamu sudah tahu harganya antara maghrib dan isya. Dan uang yang kamu dapatkan itu sebagai menebus apa yang telah kamu lakukan, mengotori maghrib dan isya, sodakokan Allah. Ya apa? Wani kan? Kalau mau nyoba nilpun aku. Kon kepingiran dunya, omamu kepikiran sertifikat, ojo dikene wong, tilpunan aku. Ojo diinterno, aku paling gak seneng diinteri sertifikat. Tilpunan tak jupuk dhewe aku, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Ya, ini kebiasaan dari beliau. Ya, apa namanya? Juga adkar ba'dal fajr. Di antaranya wirdul latif, wirdul nawawi, wirdul sakron, dan juga sholat duha dan isyraq. Ini kebiasaan beliau. Tirun siji, Pak, supaya nyambung. Supaya nyambung. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, ini pelajaran yang pertama, berpegang teguh kepada salafnya. Ini yang mahal dari beliau. Yang kedua, apa yang kedua? Qiyamul lail. Bangun malamnya beliau. Kata putra beliau, kalau sudah beliau Habib Hasan ini kalau habis isya pasti ngambil waktu untuk tidur. Kenapa? Untuk persiapan nanti malam bangun malam. Podo be awawan. Kenapa? Engko Portugal main rek ngawur kan. Hahaha. Allahumma shalli ala Muhammad. Iya Portugal lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dengarkan, ambil, dan beliau bangun jam 3
Kata putra beliau, Abah itu kalau bangun malam apa? Gak kepet, Pak. Mandi seperti orang mau berangkat undangan. Bajunya siap, surbanan, minyak, kaya wong pe berangkat undangan. Lah kita orang kan Masya Allah. Bangun jam 3, kebelet ngoyo, mari ngoyo turu meneng. Hadal Habib Masya Allah. Ini qiyamul lail. Dan qiyamul lail ini penting, Pak. Sampai dikatakan bahwasannya Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, kalau ada santri, ada orang surbanan, nggak pernah bangun malam, ojo diceluk kiai, ojo diceluk wali. Syaratnya wali harus bangun malam. Kenapa? Dulu ada seorang syekh di Hadramut, Ruh Hadramut, Yaman, tahu Yaman? Lekok gedeje, minyak jalan tak nyaman bisa. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengarkan, Syekh Ismail bin Ibrahim Al-Jabarti. Beliau mengatakan bahwasanya al-khair kulluhu fil lail. Ma ugidatil wali li wilaya illa bil lail. Semua al-khair kulluhu fil lail. Semua kebaikan itu Allah tuangkan di malam hari. Ma ugidatil wali li wilaya illa bil lail. Tidak ada seorang wali dilantik, diangkat, diresmikan menjadi wali kecuali daripada apa? Kecuali di malam hari. Jadi lono kiai maki pondoi gede, gak sembahyang tahajud, didik wali. Kongkon mandek dadi kiai, kongkon dodol tahu wali lho. Kongkon dodol cilok. Kenapa? Nggak bisa. Wali belum diangkat wali kok wali-walian. Allahumma shalli Muhammad. Itu bukan wali, ape melu karnaval didik Agustusan wong iku. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Sampai dari pentingnya malam, mereka mengatakan alaika billal, alaika billal lil istighad wa in lam takun bil ibadah. Tangio bengi makia kon gak ibadah. Walaupun gak ibadah, tapi ya gak maksiat, tidak melakukan yang jelek. Bangun malam minimal, sampai kata Habib, saya pernah dengar dari guru saya Habib Kadim, beliau pernah mengatakan minimal wong tangi bengi ini, Pak. Tangi jam piro, Dik? Jam 1 Mas. La ilaha illallah. Turu meneng. Nyaman tak nyaman? Nyaman tibi jadi ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dari pentingnya. Ada seorang santri tanya kepada gurunya, "Galia Syekh, kenapa aku nggak bisa bangun malam? Aku kepingin bangun malam tapi nggak bisa." Apa kata syekhnya? "Undur muamalataka bin nahar qabla an tatluba qiyamul lail." Lihat kelakuanmu di siang hari sebelum kau meminta untuk diundang oleh Allah untuk bangun di malam hari. Kenapa? Nggak mungkin diundang kecuali kekasihnya. Sampai kalau ada orang soleh, kekasih Allah, capek, ketiduran, Allah mengatakan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, Nabi Abdi Fulan, fa ini mustagun ilaih." Jibril, banguni dia. Kenapa? Aku rindu kepadanya. Sehingga kadang dikirim nyamuk, dicokot tangi. Makanya mulai nanti, lek dicokot nyamuk, ojo diceples. Terusnya, demam berdarah kon suwe-suwe. Siapa rusak gitu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wis, saya kasih 5 pelajaran tentang beliau. Ini yang kedua. Yang ketiga, apa pelajaran dengan beliau? Dai hakiki. Beliau adalah dai ilallah yang hakiki. Beliau adalah dai ilallah, Pak. Dai itu bukan cuma surban ini, toh Pak ngomong sebenarnya nggak iso. Ngapal no, saiki Pak. Nggih, artis ngapal iki, dadi kiai, Pak. Tapi dai hakiki ini yang mahal. Apa kata Habib Umar? Apa sih dakwah itu? Dakwah itu apa? Kata beliau adalah dakwah itu adalah Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dakwah itu adalah ikmalul fikir fi ingadin nas minal bu'd